kesimpulan dari itu yang belum ada di Jepang, yang diperoleh oleh itu adalah kesimpulan yang ketiga, menemukan yang transenden itu senantiasa rela berkorban untuk alamnya dan untuk manusia, dimensi natural dan dimensi itu yang perlu ditemukan. Itu menjadi manifestasi Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi manifestasi Tuhan? Tunduklah kepada, respon dengan baik, atau bahkan tidak respon baik, proaktif dengan Tuhan. Tuhan manajer, kita juga manajer. Tuhan belas kasih, kita juga kasih. Kita sudah supaya menjadi refleksi dari sifat-sifat Tuhan. Refleksi dari perbuatan Tuhan. Ini disebut ihsan. Tingkat yang ketiga setelah iman, ihsan. Apa ihsan? Ihsan bayang-bayang Tuhan. Ihsan itu bayang-bayang Tuhan. Karena perintahnya ahsin kama ahsan Allahu ilaik. Berbuatlah baik kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Tujuannya kok perbuatan baik Allah, kita jadi bayang-bayang, kita jadi refleksinya. Berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah, itu luar biasa. Jadi bagaimana kita menjadi refleksi dari perbuatan ini, sehingga Tuhan tidak kecewa melihat diri kita. Aku sudah bisa, aku sudah menyentuh alamku melewati hambaku yang ini. Aku telah memanage alamku, aku telah memanage makhlukku melewati hambaku yang ini. Perwakilan khalifah, manifestasi kehendak Tuhan. Inilah Tuhan yang harus dicari dengan ihsan, yang harus dicari. Mula-mula tanggung jawab kecil, lebih kecil, tidak ada semesta. Jadi insan benar. Dengan yang pemulangan yang bersifat memulangkan ya, memulangkan yang baru, mengulang. Nah, ini yang bersifat budaya yang terus-menerus, baru budaya, yang sains mengulang terus, yang budaya baru terus. Temukan keduanya, mendapatkan Tuhan yang transenden. Nah, yang nyata selalu dua, yang transenden, yang esensial satu. Lahir dalam kapan seseorang dihadiri Allah, sudah sejahtera, sudah aman dari gangguan alam, sudah aman dari gangguan manusia, sudah aman dari gangguan manusia. Nah, ketika seorang mau berbuat jahat, manusia, kamu tidak tahu orang itu, bagaimana kamu bisa berbuat jahat? Dia itu penting, dia sangat mencintai manusia, dia membuatkan pada orang. Dia lagi orang lain yang sudah tahu, si orang yang mau berbuat jahat, kehilangan itu sama dengan hilang 10.000 pagernya manusia, bukan pokoknya pakai kesaktian, pagernya itu manusia. Jadi tidak ada orang yang bisa berbuat jahat. Nah itu Tuhan yang lahir dalam iman, Tuhan yang lahir dalam Islam, Tuhan yang lahir di dalam iman, dan Tuhan yang lahir atau memanifestasikan diri yang tertinggi ada di dalam ihsan, senantiasa bertindak. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat positif, senantiasa berbuat positif, berbuat mengembangkan. Oke, Mbak? Kamu sosok-sosok yang sudah terbebaskan seperti para nabi, para rasul, dan orang-orang suci semua itu dalam rentang sejarah justru potensial menjadi sasaran fitnah. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita tetap punya kecerdasan dan kearifan dalam pertunjukan posisi yang ketiga tadi, kita tetap punya kecerdasan dan kearifan dan keluar dari semuanya. Kita bisa keluar dari semua kendala, dari semua penjara. Penjara alam yaitu kita berarti cerdas itu berilmu, dan tidak hanya sekedar cerdas,
tapi terlibat kecerdasannya begitu kecil, mampu mengaktualisasikan ilmu. Kendala yang dari manusia, kebijakan. Kebijakan itu tahu orang lain sehingga nampil dalam kondisi situasi yang tidak dibenci oleh orang lain dan ganggu. Dengan tindakan itu nanti kalau itu sudah terbiasa akan muncul tindakan yang ketiga yang menjamin kedua-duanya melestarikan alam sekaligus melestarikan manusia, mengembangkan alam sekaligus mengembangkan manusia. Tindakan itu bernama tindakan ihsan. Ketika sudah berihsan, dia adalah manifestasi Tuhan. Matahari tidak di sana lagi, matahari sudah di sini. Karena di sini ada air, wajibnya masuk, matahari cuma kecil. Karena habisnya ada air dan matahari berkilat. Di sini ada matahari kecil. Matahari sudah, karena ini sudah transparan untuk memantulkan apa yang dikehendaki oleh matahari, memancarkan apa yang sifat-sifatnya. Ada matahari kecil sebagai refleksi dari matahari besar. Tapi sebelum dua itu dilewati, kalau itu hadir, karunia namanya, tidak natural, itu memang selalu ada penyimpangan. Biku tidak kenal alam, ya. Tapi yang satu mesti, yang kenal manusia mesti harus, yang kenal alam bisa jadi tidak, tapi dia kenal manusia tidak pernah menjadi manusia, selalu marah dan sebagainya. Dia bisa mencapai Tuhan yang esensial. Kalau alam memang harus akademik. Ya, ini dari pimpinan. Mohon berikut nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, baik, mungkin kita kasih kesempatan untuk istirahat untuk melaksanakan sholat asar dan menikmati makanan kecil dan kopi. Sampai kira-kira 25 menit cukup kira-kira ya. Terima kasih. Saya berrokok. Bapak dari mana? Saya tahu. Ya. Ya. Berkreasi. Saya begini. Harus strukturalnya. Tidak ada. Kerja di kantor mana? Oh, minyak itu. Oh, dia perusahaan minyak. Dulu yang sudah saya datangi Pertamina, Shell, Konopo. Oh iya. Satu kali. Iya. Iya. Budak yang dibeli. Padahal sebenarnya Pak, doa yang terkabul itu kan bukan doanya kita Pak. Sebelum berbuka. Puasa itu susah orang puasa. Betul, orang yang zaman sekarang susah. Puasa olahraga itu susah. Puasa puasa rasanya. Iya. Sampai susah sekali jadi orang Islam. Ketiga-tiganya berat. Berat sekali ketiga-tiganya. Ada orang kabel rasanya. Nah gitu itu Pak. Nanti yang doa yang disebut yang terkabul itu sebenarnya yang minta Tuhan pada dirinya sendiri, kondisinya yang buat di kondisi sendiri yang menciptakan Tuhan. Ya. Memang kondisinya. Itulah yang kondisi. Tuhan atau tidak. Iya bukan untuk menyelenggarakan kondisi ini yang paling susah. Orang puasa susah sekali. Puasa itu susah sekali. Cuma akan apa? Nafsu puasa rasa. Bahasa Indonesia. Mungkin paling gampang ya dari tidak. Kalau kita mau karena terpaksa tidak usah niat. Tidak usah niat karena terpaksa. Kalau mau kecuali terpaksa. Iya terpaksa. Sama orang minta naik gaji, Iya. minta naik tangan, Iya. minta sama Allah terus. Iya. Kita aja, kalau budak dia. Iya. Ini juga sama ya. Ada gembel, ada yang berdasi. Sekarang banyak budak berdasi.
kuncinya adalah pemahaman terhadap sains, lalu terminologi Islam, lalu kata kunci berikutnya adalah bebas dari orang lain. Yang terkait dengan ini kata kunci adalah adil, makrifat, iman. Dan yang terakhir adalah menemukan Tuhan yang transenden, kata kuncinya adalah ihsan. Saya kira itu kata kunci untuk membantu mengingatkan kembali, menyegarkan apa yang telah disampaikan Pak Muh tadi. Baik, saya kira sesi dialog bisa kita mulai. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan bahwa saya mau tanyakan adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah terdiri dua, yaitu positif dan negatif, kejahatan dan kebaikan. Ya, saya katakan, saya tanyakan yaitu apakah kejahatan dan kebaikan ini adalah hasil manifestasi otak kita yang selalu kalau ada plus selalu ada minus, ada siang ada malam, ada sakit ada sehat. Itu adalah hasil otak kita yang sudah berhasil. Otak kanan kita itu adalah suatu art, yaitu suatu budaya. Selanjutnya, di manakah letak Islam sebagai agama yang selamat, menyelamatkan manusia? Karena apabila kita tinjau, tidak semua orang bisa mencapai momen yang tidak berulang-ulang lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah, tapi dalam bahasa Arab. Istilah ini ada di Indonesia kan kelengahan. Perolehan negatif dari tindakan berbudaya manusia adalah dari kelengahan diri. Wafil. Kelengahan ini menjadi luas maknanya karena yang terakhir adalah karena mismanagement. Kita adalah manajer, setiap manusia adalah manajer dalam bidang dan ruang lingkup yang dikuasai. Mismanagement adalah dari kelengahan. Persona di dalam menghadapi situasi, berhadapan dengan situasi yang di dalam situasi ada amar atau perintah Tuhan, amrullah. Persona di dalam menghadapi situasi dia menjadi tergravitasi, kena vibrasi dari situasi, menjadi duka atau menjadi senang. Kalau situasi baik menjadi senang, lapang. Kalau situasi ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya, yang disebut keharusan atau hati nurani, maka dia akan menjadi duka. Ketika dia menjadi duka, apa perintah Tuhan yang ada di dalamnya? Perintah yang ada di dalamnya harus merubah situasi. Merubah situasi itu tidak semudah orang merubah barang, melainkan harus melewati kreativitas. Berhadapan dengan situasi yang tidak berkenan, dia tidak boleh
dengan bersifat ekstrim, melawan situasi. Bersifat ekstrim tidak akan menyampaikan pada yang dimaksud, akan berhadapan dengan situasi yang situasi itu lahir dari struktur itu gede, struktur sosial, struktur pemerintah, wah, itu tidak bisa dilawan oleh individu, maka dia akan menjadi pemberontak, ya, menjadi kotor. Jadi dia tidak bisa menghadapi secara ekstrim, lalu tidak destruktif, tidak menghilangkan penyebab gundah, penyebab stagnan, penyebab yang mudah dilewati, atau menjadi cuek, alah biarin dong, ini ekstrem bawah, masa bodoh. Sekarang banyak orang masa bodoh, masa bodoh. Ekstrem atas menentang, ya, destruktif. Yang ditanyakan adalah keburukan-keburukan, hal-hal yang merusak timbul dari dua situasi manusia di dalam menghadapi momen kreatif. Momen kreatif itu adalah ketika dilemparkan oleh Allah situasi yang mengundang kesadaran kita, yang memanggil kesadaran kita untuk bertindak, untuk berangkat aktual mendekati situasi tersebut. Jadi ada dua hal yang menyebabkan kita overfill atau mismanagement adalah tatkala dia destruktif, menentang yang melahirkan situasi, yaitu strukturnya, atau cuek, mengalir, menjadi masa bodoh. Masa bodoh digambarkannya tersesat, berat-berat, boleh. Destruktif digambarkan untuk dimurkai Tuhan, merusak milik Tuhan, perbendaharaan Tuhan setelah dibuat begitu baik. Ini bukan lembaga yang boleh. Masa bodoh boleh, tidak punya jalan. Digerakkan oleh Allah dengan situasi, tapi dia tidak bergerak, memang mengalir masa bodoh. Ini bergerak, tetapi terlalu ekstrim, berhadapan-hadapan, hanya melahirkan situasi, yaitu struktur. Maka dia akan menjadi destruktif. Dua inilah yang lahir tindakan manusia. Dua yang kita selalu berlindung dari Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan yang maghdub, yang merusak bumi Tuhan, yang merusak makhluk Tuhan. Tapi jangan pula yang tidak merusak, tapi tidak punya andil. Ini tidak mau punya andil, masa bodoh. Dalam kehidupan dia tidak punya andil. Sedang dia merasakan nyamannya kehidupan, tapi dia tidak mau andil, masa bodoh. Maka yang diminta adalah momen hadirnya momen kreatif, ya. Menyentuh permasalahan melewati kreativitas, melewati pendekatan, melewati pengorbanan. Maka akan lahir sesuatu. Ini saya sebut kenyataan. Situasi adalah kenyataan, lahir dan kenyataan. Yang hati nurani saya keharusan, tuntutan hati nurani. Maka interaksi antara kenyataan dengan keharusan melahirkan apa yang disebut kemungkinan. Karena Islam adalah agama yang menawarkan kemungkinan-kemungkinan, menawarkan solusi-solusi, menawarkan alternatif-alternatif, terobosan-terobosan untuk menjadi bebas. Tapi yang mengacu pada momen kreatif bisa mengantarkan antara keharusan yang dituntut oleh hati dan kenyataan yang seperti yang tidak memerdekakan, yang memenjara, diinteraksikan menjadi adanya. Tindakan melahirkan kemungkinan adalah tindakan Islam.
tindakan yang menyebabkan semakin parahnya keadaan adalah tindakan ekstrim, destruktif, menentang kenyataan, atau cuek terhadap kenyataan, menghambat perkembangan. Sana merusak, sini menghambat. Sana diberkahi, ini tersesat. Istilahnya ini maghdub, dimurkai. Ini pol ini. Ya. Dan apa? Dalam sholat kita katakan maghdub, wailul maghdubi. Bukan jalan mereka yang dimurkai Allah. Lombolin. Dan bukan jalan mereka yang tersesat. Yang tidak punya andil dalam sejarah. Tapi ini merusak sejarah, merusak yang sudah ada. Tindakan ini dibuat tindakan penantangan melibatkan diri dengan mengorbankan yang dituntut oleh hati nurani sebagian, tapi memerdekakan sebagian. Namanya berbeda, diberi lubang kecil. Selama kita bisa keluar dari situasi adalah lubang kecil itu kemerdekaan. Lubang kemungkinan kecil yang ditawarkan di dalam menjamah kenyataan, tidak menjamah menangani situasi, kemungkinan kecil sekecil apapun, asal ada kemungkinan, berarti ada solusi mencapai merdeka. Kalau tidak ada kemungkinan, saya itu tidak ada kemungkinan, hilangnya kemungkinan justru ditopang oleh dua tindakan yang ekstrim. Menjadi kemungkinan menjadi tidak adil. Yang hadir adalah kerisuan, yang hadir hanya kerusakan, yang hadir tetap stagnan. Dengan kreativitas kita memungkinkan adanya satu lubang di mana kita bisa menerobos, ya, mendapatkan kemerdekaan. Baik terhadap alam dengan sedikit sains, tapi ada terobosan untuk hidup tidak lapar, hidup sejahtera. Dengan satu pengetahuan alam yang kecil, tetapi dengan keterlibatan diri, etos kerja yang tinggi, bisa mencari makan. Tahu hati nurani manusia dan bisa melayani manusia meskipun tidak dengan akhlakul karimah yang sempurna, bisa berkomunikasi, dapat partner bisnis, partner berbudaya, bisa mendapatkan kita. Jadi yang disebut kemerdekaan itu tidak harus lapang dan tidak menunggu diselenggarakan oleh orang lain. Tidak mungkin. Kita sendiri yang menyelenggarakan, jangan tunggu diselenggarakan pihak lain. Kemerdekaan itu harus kita ciptakan dengan kreativitas, dengan kecap, mengikuti momen kita ciptakan kemerdekaan. Islam mengetahui sebab-sebabnya ada keburukan dan mengetahui bagaimana mengendala atau menggagalkan lahirnya keburukan. Kreatif. Siapa yang tidak punya andil tidak berhak untuk mengunduh hasil. Ada yang tidak punya andil mengunduh hasil. Itu mana? Andilnya kecil, hasilnya yang besar. Kita tidak bisa. Dan korup tetap kelihatan, tidak terlihatan oleh pihak yang dikorupsi, tapi alam semesta dia sendiri berkat dan kelak dia akan berapa. Tidak usah balik maka dalam hidup saja kelihatan. Yang mengakhiri itu tidak akhirat besok, nanti dia akhiri hidupnya. Semuanya akan menakir. Maka keburukan dampak negatif dari mana hasilnya? Dari COVID, dari manajemen yang kurang, mismanagement. Dari mismanagement yang kurang itu dari mana? Dari pengetahuan tentang alamnya bodoh, atau pengetahuan tentang pengenalan tentang manusianya bodoh. Karena ini sudah tinggi, asetnya pengetahuan tentang alam saya mengenal manusia, tidak tahu manusia itu. Jawabnya manusia itu sasaran juga. Manusia itu objek, subjek, bukan objek. Setelah tahu manusia itu subjek setara dengan dirinya, maka dia tidak akan menggagalkan. Sama-sama, ayo sama-sama subjek, sama-sama kita berkreasi, sama-sama kita menyelamatkan alam.
Semuanya manusia itu kawan kita menyangga nasib diserai bumi ini kan. Jadi sedikitnya ilmu dan minimnya makrifat. Ilmu itu tentang semesta alam, makrifat itu tentang manusia. Kenal alam itu berilmu, kenal manusia itu makrifat. Sedikitnya ilmu, rendahnya makrifat, rendahnya, sedikitnya, kecilnya terlibat dengan Islam dan kecilnya iman. Ini cuma istilah, sama. Sedikitnya ilmu dan kurang kenalnya terhadap manusia, tidak manusia, menyebabkan mismanagement. Mismanagement melahirkan dua bentuk ekstrim, dua konsekuensi bertindak destruktif. Allah Akbar, maunya jihad, tapi nyatanya neraka ada betul. Maunya, karena dia tidak tahu jalan seperti itu, tidak tahu manusia, tidak tahu untuk apa alam ini, dan Allah macam jangan bikin bumi yang setelah begitu baik ciptakan. Masa sudah mengalir, tidak punya adil, tidak berhak hidup, tidak berhak. Inilah sebab dan inilah solusi. Kemudian, di mana kita dapatkan kenyataan orang yang bisa melaksanakan yang baik? Saya kebingungan untuk menunjukkan. Saya bingung sama dengan siapa presiden yang terbaik sekarang. Saya bingung untuk bisa menunjukkan. Dulu, kalau kerajaan zaman lawas, zaman lama, zaman Neraka dilukiskan di dalam wayang kulit. Kalau sebuah kerajaan sedang mengalami goro-goro dalam bahasa Jawa, goro-goro, huru-hara, malah petaka besar, apakah epidemi penyakit menular yang tidak bisa diatasi, bencana alam yang tidak bisa tertangani, pemberontakan yang tidak bisa dipadamkan, maka sang raja datang kepada pendeta. Nasihat. Saya presiden, pendeta itu MUI. Minta nasihat bagaimana mengatasi ini. Bahasa pendeta berhubungan bersemati. Semati itu hubungan dengan as-somat yang tidak terhubung sama Allah. Minta informasi pada as-somat, tempat memohon. Allah somat tempat. As-somat memberi wahyu. Perlu pengorbanan. Pengorbanan putra terbaik bangsa ini dikorban. Maka setelah pengorbanan putra terbaik, redalah guru-guru, redalah malapetaka. Ya, berkatalah sang pendeta pada raja, maka raja mencari putra terbaik untuk dikorban. Cara lama, karena cara lama itu secara simbol. Cara lama itu simbolis. Putra yang terbaik, pendemu ribu-ribuan. Kenapa ribu-ribuan dikorbankan? Apa itu? Korban. Siapa sanggup? Tapi bukan dari putra-putra biasa loh. Kalau putra biasa tidak nanti untuk tumbal. Untuk tumbal negara tidak. Putra-putra terbaik harus sanggup menjadi korban. Karena menerima amanat kekuasaan, fasilitas dan pengembangan negeri. Sanggup dia mati individunya. Dia menjadi individu negara. Dia individu bangsa. Individunya bukan aku lagi tapi kami. Kami mengabdi padamu, kami mohon pertolongan kepadamu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan aku. Sekarang tidak ada. Jadi pimpinan tidak mau mati. Masih hidup perayaan dengan rakyatnya. Dia titip dia menang. Dia harus mati. Mati egonya, mati individu kecilnya, mati individu keluarganya, mati individu partainya, mati yang ada individu bangsa. Dia telah dikubur putra terbaik itu, telah menjadi korban. Sudah ada kira-kira ini. Image kita siapa itu? Kalau belum, jangan harapkan nanti lebih baik. Jangan harapkan lebih baik. Kalau sudah ada orang yang sanggup menjadi korban
sajen itu sajen, menjadi sajennya bangsa, dipendam hidup-hidup, dipendam hidup-hidup kemauan syaitannya, nafsinya untuk memiliki kemauan bangsa. Sebagaimana Rasulullah menjatuhkan dirinya hidupnya tidak mewarisi apa-apa, tidak meninggalkan waris. Sanggupkah? Adakah orang yang mau jadi sajen? Jadi tumbal negara dari putra-putra terbaik. Kalau dapat, insya Allah Indonesia selamat dalam waktu dekat. Karena dialah nanti akan jadi raja yang adil ya. Yang pemimpinannya akan diterima oleh Tuhan. Nah, itu akan jadi raja yang adil, termasuk golongan yang diterima. Jangan tanyakan pada saya belum tahu. Gimana Islam berkembang baik dalam individu gitu. Menjawab Pak. Silakan yang lain. Penjelasan Pak Nur, Ya. pencapaian kreativitas ketuhanan Musa dalam wujud Dia, lalu Isa sebagai aku, lalu Muhammad dalam dialog Allah. Ini suatu proses yang bertahap atau memang integral, atau ketiga hal itu hadir misalnya tidak harus berurutan gitu. Jadi kondisi itu hadir di dalam sejarah step by step, berurutan, tetapi hadir di depan kita bersama-sama ketiganya, karena itu sudah menjadi persepsi, sudah menjadi masa lampau, yaitu Musa, Isa, dan Muhammad sudah menjadi masa lampau kita. Semuanya ketiga-tiganya sudah aset kita. Tetapi pada bulan Musa, maka Musa lah satu-satunya aset. Pada bulan Isa, dua aset bertentangan. Aset itu Musais atau Isais. Yang satu kutub ekstrimnya mengenal semesta alam, yang satu mengenal diri. Isa mengenal diri sehingga suci. Yang satu mengenal semesta alam sehingga dia bisa menjadi kaya dan berilmu. Musa. Ekstrim Islam dan ekstrim iman. Yang belum ada ihsan. Rasulullah yang ihsan, memadukan keduanya menjadi ihsan. Jadi hadirnya ke bumi secara kesejarahan memang step by step. Seperti Musa lahir dulu, kemudian Isa, baru yang ambil sintesis Muhammad ihsan. Jadi bagi kita ketiga-tiganya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengaktualisasikan. Tapi menurut sejarah dan kehadiran manusia dia step by step. Pengetahuan tentang alam harus tahu lebih dahulu, karena mereka tidak bisa mencari makan. Musa lahir dulu. Setelah bisa mencari makan karena sains lebih dahulu, terganggu adanya orang lain. Kamu makmur, tapi terganggu adanya orang lain. Pengetahuan tentang manusia harus ada. Tapi dua itu hadir menjadi dua pecah. Satu ekstrim alam, satu ekstrim manusia. Ekstrim manusia bersuci-suci, ekstrim alam berpinter-pinteran. Yang satu pinter-pinteran, yang satu suci-sucian. Berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani. Terus oleh Muhammad, kedua-duanya adalah aset. Itulah kaki kiri dan kaki kananku. Aku harus bisa menemukan tindakan baik yang ilahi. Jadi saya kira sudah menjawab jawaban. Kalau kenyataan sekarang sudah ada di semuanya itu. Sampai konklusinya, seperti sintesisnya kata Rasulullah Muhammad sudah hadir, sudah menjadi masalah, sudah informasi bagi kita. Tinggal bagaimana kita merealisasi. Itu Mbak. Ada lagi? Terima kasih. Saya masih penasaran tentang destruktif sama kreatif sama masa lalu. Apakah itu bukan termasuk takdir daripada Allah? Karena sebetulnya kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah itu bikin manusia itu kreatif semua, baik semua, surga semua. Karena di Ibnu Arabi kan ngomong bahwa sebetulnya dari suatu kejahatan itu akan muncul suatu kebaikan. Demikian pula suatu kebaikan itu akan muncul suatu kejahatan. Demikian saya tanya.
Sejak kapan Allah membebaskan kita dari alam dan kita diberi hak otonomi sehingga tidak lagi tergantung pada manusia? Sejak dia memberi akal atau rasio kepada kita. Karena rasio diberikan kepada sang subjek manusia, maka dia dibebas. Allah sudah bebas. Urusan dengan bagaimana kamu mengelola alam ini, ku berikan perangkat untuk memecahkannya. Kalau ada kesalahan, jangan katakan pada kesalahanmu sendiri. Sejak kapan Allah bebas dari urusannya terhadap semesta struktural? Sejak kita diberi rasio. Sejak kapan Allah membebaskan dirinya dari semesta kemanusiaan? Sejak kita diberi hati nurani. Maka kita sudah menjadi otonom. Tuhan-Tuhan kecil yang diberi otonomi di dunia adalah manusia. Menghadapi anak kita sudah diberi rasio. Menghadapi manusia kita diberi hati nurani. Ini untuk mendudukkan semesta, ini untuk Islam, dan ini untuk iman. Dan untuk ihsan tangan. Tangan kreativitas kita. Maka jangan salahkan, jangan bawa-bawa Allah juga. Ini adalah kesalahan kita sendiri. Karena perangkat telah diberikan. Perangkat untuk beroperasional. Kalau operasional orang satu sih, akalnya orang lain. Berdosa perorangan, 1000 kali dosa, 1000 kali astagfirullahaladzim diampuni. Tapi sekian juta manusia dalam bertindak salah. Otak sekian juta tidak bisa ngatasi. Teror-teror, murka Tuhan, dosa sosial, murka Tuhan akan besar terhadap dosa yang diserahkan pada instrumen sekian banyak dan memecahkan kendala alam. Diberi instrumen hati nurani sekian banyak juga memecahkan kendala kejahatan-kejahatan moral manusia. Jangan mengapa Tuhan diam. Dia sudah membuat akal dan dia sudah membuat nurani. Bagaimana kita mendayakan? Ini adalah kedua. Inilah yang akan diberi pahala dan siksa. Inilah yang menyebabkan adanya surga dan neraka. Seandainya kita tidak diberi rasio untuk memecahkan masalah struktural, tidak diberi hati nurani untuk memecahkan masalah manusia, surga neraka tidak ada. Semuanya dipikul Tuhan. Semuanya tanggung jawabnya diberi Allah. Ya, jadi Allah sudah cuci tangan karena itu sudah memberikan perangkat. Sebagaimana seorang karyawan yang sudah diperangkat, suatu perusahaan sudah dilengkapi dengan perangkat yang bakal, ya, maka dia harus lepas. Dan nanti tutup tahun saja laporan. Tahu saja laporan rugi atau untungnya. Ya. Jadi kapan Tuhan melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap semesta alam di ruang lingkup kehidupan manusia? Sejak kita diberi rasio. Kapan Tuhan melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap keamanan kita dari orang lain, dari semesta kehidupan manusia? Sejak kita diberi hati nurani. Dan itu instrumen luar biasa yang namanya hati nurani. Zaman Adam dengan zaman sekarang sama. Orang primitif dengan orang modern di Amerika sama. Yang namanya hati nurani. Yang rasio kadang-kadang tidak sama karena terlambat menggarapnya. Yang rasio ini yang tidak sama karena sana lebih berangkat dulu berbudaya material. Sekarang kita lebih berangkat kemudian, maka perolehan sainsnya lebih banyak sana. Tapi yang hati nurani sama. Orang modern dan orang primitif hati nurani sama. Karena dia berangkat dari perangkat bersemesta dengan modal cinta pada diri sendiri. Setiap yang ada, sadar yang ada ditutup dengan Allah berarti cinta pada diri sendiri. Dan dari cinta pada diri sendiri maka dia ingin menyelamatkan diri. Dan bagaimana menyelamatkan diri? Maka terlibat menyelamatkan orang lain. Kamu tidak selamat kalau orang lain tidak selamat. Kamu tidak selamat kalau bumimu tidak selamat. Dari ini, dari cinta diri, maka berkembang dia menjadi bersosial, menjadi partisipasi terhadap yang lain. Terus dengan demikian, meskipun jawabannya tidak tegas, tapi dapat mencari jawaban sendiri. Terjawab. Terjawab. Silakan.
pertanyaan pertama barangkali berkaitan dengan kebebasan. Kalau dalam konteks masyarakat kan biasanya gitu. Ada freedom from, ada freedom for. Tadi. Ini tadi menerangkan itu. Nggak, bayangan saya kemudian yang pertama tadi yang sempat saya tangkap itu adalah penjelasan kebanyakan terbebas dari alam, terbebas dari tarikan alam, tarikan manusia, terbebas dari segala macam tarikan. Yang ketiga itu bebas untuk. Setelah bebas dari alam dan bebas dari manusia, nah yang bebas dari Allah itu bebas untuk menjadi hambanya yang terbaik, untuk menjadi pelaku ketuhanan di muka bumi, yang bebas dari Allah. Ya. Kalau kemudian dalam bayang saya, ada kemungkinan kebebasan untuk yang lain. Maksud saya yang lain, nanti entah mulainya bagaimana. Untuk mengoptimalkan kebebasan untuk menjadi manusia, untuk menjadi manusia dalam bayangan dalam bahasa tadi barangkali kan untuk menjadi hamba Allah, otomatis metodologinya adalah menjadi seorang muslim, dakwah dan segala macam. Lagi kalangan misalnya yang menyebut diri eksistensialis, yang menyebut diri sekuler barangkali. Kebebasan untuk itu adalah kebebasan untuk menjadi manusia, artinya di situ mengoptimalkan potensi jasad, tarikan jasad, dan sekaligus mengoptimalkan potensi ruh, bukan mengendalikan jasad atau bukan mengendalikan nafsu dan segala macamnya, tetapi justru mengoptimalkan, mengaktualkan, dan dengan itulah eksistensi manusianya akan terwujud. Pandangan kamu bagaimana tentang misalnya bahwa bebas untuk menjadi manusia itu adalah bebas untuk nafsu jangan ditekan, karena itu adalah unsur eksistensial yang menyangga manusia. Demikian pula roh juga harus dipelihara dan dikuatkan, karena itu juga unsur penyangga yang intrinsik di dalam manusia. Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan ini dalam konteks barangkali kalau saya mau memberi bahasa yang lain. Keharusan dengan kenyataan ketika berhadapan-hadapan ada dua, subjektif dan mensubjektif dalam istilah maktub dan dolim. Membayangkan dalam konteks masyarakat yang misalnya kan ada bahasa masa bodoh itu barangkali bahasanya konformis, bahasa destruktif karena itu terlalu peyoratif, bernada negatif, yang adanya agak positif barangkali revolusioner. Artinya bahwa kita ketika berhadapan dengan kenyataan, kalau kita mengajukan tuntutan yang konformis atau masa kreatif atau momen kreatif barangkali dibahasakan yang kompromistis terhadap kenyataan, kita tidak memungkinkan bagi kita untuk berkompromi. Artinya kalau yang kita ajukan adalah tuntutan perubahan yang revolusioner, perubahan yang tuntutannya sangat tinggi, ideal, otomatis ada kompromi. Di situ ada momen kreatif, tidak kemudian sedari awal sudah mengajukan tuntutan yang kompromistis. Bagaimana kalau dengan pembacaan semacam ini? Terima kasih. Sekarang kepada dari sesuatu yang bersifat konsep ke arah sesuatu yang bersifat aktual. Apa yang disebut agama? Yang tadi yang pertama tidak mengkotor, yang pertama bertanya. Sesungguhnya agama itu tidak mematikan nafsu, tetapi memanage nafsu. Karena memanage nafsu, maka mendapatkan satu dorongan dinamisme yang qualified, mengarahkan tenaga hidup. Nafsu itu tenaga hidup, kalau dihilangkan tidak berdaya gitu. Tenaga hidup itu yang disebut nafsu. Islam tidak dibunuh sebagaimana agama-agama yang menginginkan akhirat saja dulu, membunuhnya. Islam tidak memanage. Jadi tinggi rendahnya manusia adalah berhasil tidaknya manage emosinya terhadap manusia, belum terhadap Allah.
tinggi rendah diri kita dari orang lain, bagaimana kita, upaya kita, keberhasilan kita manage dorongan keluar yang disebut EQ, emotional quotient. Emotional quotient bukan melepaskan quotient, ini emosi sejati-jadinya biar emosi menjadi kuat, bukan, justru memanage. Dalam bahasa Jawa, tahu empan dan papan. Di mana dorongan ini harus kita ungkapkan dan di mana kita harus tahan. Kapan? Umpan dan papan. Alam mendidik kepada kita untuk memanage itu. Itu kepentingan, prioritas. Jadi ketika seseorang yang memiliki marah dan kemudian tidak marah, adalah karena situasi itu marah tidak menguntungkan baginya. Maka yang dikeluarkan adalah maaf. Nah, yang dikeluarkan adalah satu. Seperti Rasulullah berhadapan dengan orang-orang beras pada waktu itu. Orang mengatakan alasan sabar Rasulullah, tidak sabar, bukan jangan nilai hasilnya, tapi manajemen emosionalnya yang luar biasa. Sedang ngomong di depan orang kaya itu berbunga-bunga begini sambil megang sambil ngomong sambil mengelus-elus janggutnya Rasulullah. Bukannya tidak marah, tapi dia tidak. Ini saya counter dengan marah tidak menguntungkan, dia memanage ya. Bukan berarti hilang marahnya, dia memanage sehingga dibiarkannya sampai Ali, kamu dihina Rasulullah. Siapa Rasulullah bagaimana? Tidak, dia belum tahu bahwa perbuatannya buruk, maka dipilih. Perbuatan itu buruk itu belum tahu dia, maka dipilih. Kalau saya mengcounter nanti saya sama dengan dia. Dia biar tahu tandingan, dia dapat informasi baru bahwa orang dibeginikan tidak marah. Dia dapat masukan. Secara aktual sudah mendidik. Dia tidak tahu, nanti akan merubah perbuatannya. Biasanya orang begitu kan marah, suatu tangannya jadi perkelahian. Tapi ini biar ada masukan baru. Ada orang yang dibegitukan tidak marah. Wawasannya biar luas. Ada kenyataan yang berbeda dengan yang telah kau lihat. Nah, ini sangat biasa Rasul. Islam tidak mematikan manusia, tapi memanage kapan dia terungkap dan kapan harus ditahan. Adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan mencapai tujuan. Maka apabila sudah bisa menahan, mengatur hawa nafsu sehingga nafsu keempat-empatnya ada nafsu. Karena kita terdiri dari anasir empat, anasir tanah, udara, api, dan air. Semuanya punya karakter alami. Satu haibah api, ingin berwibawa, ingin lebih agung dari orang lain, nafsu api. Cuma kesuburan, ingin subur, ingin memiliki yang lebih baik dari air, dari orang lain, orang yang lebih nafsunya tanah. Satu udara, lebih kuasa dari orang lain, maka sifatnya udara. Dan satu ingin berkorban buat orang lain, nafsunya air. Ingin berintegrasi, selalu turun, menyiram hidup. Empat-empatnya nafsu. Kalau empat-empatnya ini bisa dimanage dengan baik, dengan seimbang kebutuhan, maka dia mendapatkan predikat nafsul mutmainnah. Saat itulah dia dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah mulai tenang, yang sudah mulai stabil, yang sudah mulai seimbang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-Ku, telah menemukan identitas diri hamba Allah. Fadkhuli jannah, dan masuklah dalam surga. Di dalamnya setiap pengembangan diri mendapatkan nikmat, mendapatkan surga. Setiap kreativitas mengembangkan dikatakan surga. Yang pertama, nafsu di dalam Islam tidak dimatikan, tapi dimanage. Tidak dibiarkan dan tidak dimatikan. Membiarkan nafsu sejadi-jadinya, dia akan seperti binatang. Mematikan nafsu, dia akan menjadi tidak berguna. Apa gunanya Tuhan menurunkan kita di dunia dilengkapi dengan nafsu, maka nafsu menjadi tidak berguna diberikan Allah kepada kita. Kita manage. Yang kedua adalah yang kedua itu berkaitan dengan istilah-istilah yang mungkin kalau diganti dengan istilah yang lain, jadi rasa pengertiannya beda Pak. Jadi kalau
destruktif tadi diganti dengan istilah revolusioner atau masa bodoh yang kompromis, relatif dari kompromis dan ada situasi. Itu istilah sosiologis. Tidak masalah, asal jangan disalahgunakan. Asal jangan disalahgunakan karena ada revolusi yang maknanya positif. Nanti kalau revolusioner nanti setiap revolusi negatif, kalau ada destruktif, ada revolusi yang positif. Revolusi ada yang positif. Revolusi positif manakala kekuatan telah imbang. Kita ngalah. Ketika perjanjian Hudaybiyah kalah orang Islam, Rasulullah iya menang perang Quraisy. Katakan Islam kalah berhadapan perang. Ya, untuk membuat revolusi untuk merubah struktur kehidupan, corak warna kehidupan, strukturnya seperti apa untuk konsep kehidupan itu tidak melawan. Kamu menghadapi dengan revolusi sama dengan kamu bunuh diri, disikat oleh bulldozer. Ya, tetapi setelah di Madinah dia seimbang kekuatannya baru, ayo kompetisi konsep. Wah, itu baru, itu revolusi juga, tetapi positif karena dia tahu kekuatan diri. Seorang diri maju revolusi menghadapi masa kalah dong sama dengan bunuh diri, akalnya dipakai supaya revolusi itu tidak berkonotasi rendah, maka destruktif. Revolusi ada konotasi yang positif, ada yang bagus. Ya. Manakala kekuatan sudah seimbang, kita yakin bahwa kita bisa menunjukkan, bisa mengalahkan. Begitu Mas. Itu cuma istilah aja. Yang maksud saya bahwa jangan sampai kan tuntutan perubahan kenyataan dengan agar sesuai dengan keharusan. Itu kan dengan tuntutan yang dan perjuangan yang optimal, yang paling tinggi itu kan revolusi yang disebutkan revolusi. Betul. Maksud saya bahwa tuntutan yang tertinggi untuk mengadakan perubahan yang radikal. Radikal boleh. Tapi jangan dulu. Radikal, ya, oke. Itu sehingga menjadi positif. Artinya agar positif sehingga adalah perubahan yang revolusioner itu tadi. Sehingga bahwa tuntutan yang tertinggi, tuntutan perubahan agar sesuai dengan keharusan, perubahan kenyataan agar sesuai dengan keharusan, itu agar berkonotasi positif, tidak berkonotasi negatif sebagaimana itu kemudian adalah ya revolusi tadi, revolusi tadi. Tapi saya tidak pakai istilah itu, karena ini saya ekstrim. Ekstrimnya pada destruktif dan pada masa bodoh. Jalan tengahnya pada kreatif. Jalan tengah antara masa bodoh dan destruktif ya adalah kreatif. Kita mengambil dua desa dan antitesa. Kemudian kita ingin mengambil sintesa. Rasulullah senantiasa mengambil sintesa dari kenyataan yang berbeda, berkesenjangan. Maka tesa dan antitesa melahirkan sintesa. Dan begitulah adat atau tradisi Tuhan menciptakan barang baru. Tuhan menciptakan barang baru dengan mengadu dua kekuatan makhluknya. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ingin melahirkan baru yang ketiga, diadu. Babak belur atau mati salah satu. Akhirnya mereka supaya di dalam itu sama melakukan suatu pendekatan sehingga melahirkan win-win solution. Ya, tujuannya sama menang. Akhirnya Rasulullah win-win solution. Iya, siapa yang berlindung di bawah di rumahnya Abu Sufyan tidak akan dibunuh ketika masuk dalam. Kalau Abu Sufyan musuhnya masih kawin. Ini memberikan kesempatan dia orang besar dengan menyatakan menyerah begitu saja harga dirinya jatuh. Meskipun dia orang kafir, Rasulullah mengatakan siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan ketika tentara Arab datang ke Mekah, dia tidak akan dibunuh, tidak akan dimusuhi. Itu baru win-win solution sehingga mereka punya. Karena ada sesuatu yang susah dirubah, yang sudah dirubah itu sudah menjadi ideologi. Kalau hanya tradisi ya mudah dirubah, tapi yang sudah ideologi susah. Jadi dia malu untuk menghilangkan ideologi lamanya. Alam yang membuat, step by step yang membuat arah hidup menjadi banting setir atau berubah. Dan Rasulullah tahu itu. Kalau dia memiliki fasilitas-fasilitas pada orang-orang Quraisy kafir, ya, mereka dihormati. Siapa yang berlindung di baliknya tidak diikuti oleh mereka. Jadi win-win solution yang ditawarkan Rasulullah ada khairul umur.
sebaik-baik urusan. Awsatuha, jalan tengah, sintesis. Khairul umur awsatuha. Dan orang yang berada di dalam tradisi khairul umur awsatuha memilih jalan tengah sebagai jalan terbaik disebut ummatan wasatan, umat yang seimbang. Seimbang, dia berada di antara Allah dan alam semesta. Dia di tengah-tengah. Dia tidak memihak Allah dan tidak memihak alam semesta, tapi dia memihak kedua-duanya. Aku bukan wakil umat manusia, tapi aku juga bukan wakil Allah, tapi aku wakil kedua-duanya. Dia berada di antara Allah dan semesta alam. Maka ketika hadir di dalam semesta alam, dia mewakili pesan Allah. Ketika hadir di depan Allah, dia mau untuk memohonkan ampun dan petunjuk bagi umat manusia. Dan ketika hadir di depan manusia, dia membawa pesan Tuhan. Ketika hadir di depan Tuhan, dia membawa nasib umat manusia. Wa iya kenapa dua dia kan setengah ini dengan surah Mustafa. Jadi ketika hadir di depan umat manusia, dia mewakili Tuhan. Ketika hadir di depan Allah, dia mewakili seluruh umat manusia. Menjadi umat dan wasatan. Litakunu syuhada ala nas, agar mau menjadi saksi terhadap manusia dari pihak Tuhan. Jadi menjadi saksi. Wa yakuna rasulu alaihim syahidan, ketika manusia. Ketika berhadapan dengan manusia, dia menjadikan Rasul, yaitu Allah, sebagai saksi. Dia saksinya umat manusia, dia dari sisi dia saksinya Allah. Ketika berhadapan dengan manusia, dia saksinya Allah. Dan dia berhadapan dengan Allah, dia saksinya manusia. Maka dia bawa apa yang dikehendaki Tuhan ketika berdekatan dengan manusia, membawa dengan manusia. Ketika membawa munajatnya dengan Allah, dia bawa nasib manusia. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, berilah hidayah biar pernah. Ini ummatan wasatan. Karena dua-duanya telah membelah sejak dini, telah ekstrim sejak dini, ingin menguasai ruang dan ingin menguasai waktu. Sudah ada sebelum Islam, dan itu bujukan iblis. Ingin menguasai dengan eksplorasi keuangan orang Barat, budaya Barat. Ingin menguasai waktu dengan keteguhan diri, menanamkan sifat-sifat luhur kekudusan, nafas orang timur, conquer of the space, dan conquer of the time. Jadi penakluk ruang adalah barat, penakluk waktu adalah barat, dan dua-duanya menjadi ekstrim. Satu sosialis dan yang satu individualis. Kenyataan ini tidak boleh ditolak salah satu. Itu dua kaki. Dua kaki eksistensial manusia, bila dibiarkan dia akan berkutub. Maka tidak dibiarkan, diberi dan cari jalan tengah biar dua-duanya selamat. Jalan tengah itu mengambil sintesis. Tapi jalan tengah sulitnya bukan main, pengorbanan. Jadi menjadi rahib yang apabila dia minta hujan, ya Allah berilah hujan, dan berhujan, mudah. Jadi menjadi seseorang yang saintis tapi tidak kenal Allah juga mudah. Menjadi seorang pakar atau seorang spesialis. Tapi rahib sekaligus saintis susah. Memahami dua yang berbeda, memahami Allah dan nanti memahami manusia berbeda. Dan itu tujuan Islam, sehingga untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia sejahtera, tapi di akhirat juga sejahtera. Ini paling sulit. Memang tidak ada menonjolnya Islam, karena dia jalan seimbang. Kehilangan kemenonjol. Yang menonjol, waduh, yang eksplorasi, Fir'aun dan sebagainya. Atau Bilqis, yang sosialis. Bilqis harga diri hilang, tapi sejahtera boleh. Karena yang diperpentingkan sejahteraan sosial. Bagaimana bisa sejahtera? Udah jual diri boleh, ini boleh, sejahtera. Tapi Bilqis kan kalah dengan yang membahas seruan Allah. Ketika Bilqis datang, disilakan duduk di istana, singgasana yang miliknya sendiri. Apakah itu singgasana Anda? Dilihat, memang dia miliknya. Tetapi komposisi ini, virus perliannya dan sebagainya ini sudah diubah. Sehingga kalau mengatakan iya, dia salah. Tak kalau mengatakan tidak, padahal ini miliknya. Kata iya salah, kata tidak salah.
Ada Bilqis yang ahli logika mengatakan karena dua seolah-olah milik saya, seolah-olah itu bukan tidak dan bukan dia. Gol dia dari ujian Sulaiman. Setelah dia dibawa masuk ke istana kaca, saja dulu kayaknya terseret-seret, kayaknya terseret. Ketika masuk istana kaca, kurang air, padahal itu kaca. Maka terpaksa terseret-seret diangkat, dia masuk ke kolam kaca, terbantu di dalamnya sisi dalamnya. Lihat Sulaiman tersenyum, Sulaiman kalah ya. Setelah Sulaiman tersenyum karena refleksi itu diangkat kan ada refleksinya. Ya, saya kalah dengan Sulaiman. Saya percaya pada Allah bersama Sulaiman. Lalu diberi istri. Ini filosofis, ini bukan porno. Ini bukan porno, filosofis. Demi keselamatanmu kau korbankan harga diri. Selamat dari air, korbankan kelihatan orangnya. Oh, berarti untuk mencari makan kalau kau boleh jual diri rakyatmu. Boleh jual diri ya. Kalah dia yang sosial ataupun yang individualis seperti itu. Untuk mencari cara susahnya menjadi. Jadi cerita-cerita Al-Quran itu bukan duri di dalamnya di kendaraan. Dan cerita-cerita Al-Quran itu bukan cerita Nabi keseluruhan. Nabi ketika dikendarai Tuhan. Jadi di dalamnya ada konsep, ada falsafah. Maka dia tidak total karena tidak seluruh hidup manusia dikendarai Tuhan. Hanya momen-momen sejarah. Nah, itu dipetik yang dikendarai, dipetik menjadi konsep. Mudah sekali dan memberikan solusi. Dan tidak terbaca oleh anak kecil. Ini orang dewasa yang bisa baca apa maknanya. Hal-hal yang demikian menyebabkan kita sadar akan keberatan kedudukan kita di tengah ini. Ibaratnya orang yang tekan dari atas dan ditekan dari bawah, tekan dari atas pihaknya otoritas, tekan dari bawah umat manusia. Dua-duanya menuntut. Tuhan manusia menuntut, Tuhan juga menuntut. Yang dituntut orang yang di tengah. Tuhan terjun ke bawah tidak mungkin, yang mutlak tidak mungkin, bersama dengan yang nisbi. Yang tidak terbatas tidak mungkin membawa dengan yang terbatas. Roh tidak mungkin membawa dengan visi. Tapi pengantaranya adalah hati orang yang beriman, kita yang menemukan keduanya, kita yang ditegur Tuhan dan kita yang ditegur seluruh umat manusia. Ini menjadi umat al-wasatan sehingga melahirkan sesuatu yang dahsyat, yang sekarang semakin lama semakin tidak dibahas di Islam. Karena penampilan Islam selalu kalah. Penampilan yang mismanage, ekstrim. Kalau tidak membabi buta, ya masa bodoh. Membabi buta ya, yang maksud. Mestinya kita harus kreatif. Sebagaimana Rasul Muhammad memberikan contoh yang kreatif. Dengan demikian, maka Islam menjadi kurang populer. Yang populer, buat, tapi hebat sepihak. Itu yang populer. Jadi kita supaya untuk menyelamatkan konotasi revolusi, saya tidak mengambil itu istilah revolusioner, tapi hasilnya saja destruktif. Kalau tidak destruktif, kalau sampai tidak destruktif di dalam mengcounter berarti memiliki kekuatan seimbang, sudah kompetisi, itu boleh, itu revolusioner. Ya, saya ambil. Ya, yang lain. Jadi nafsu tidak dibunuh dalam Islam tapi di-manage. Baik, yang terakhir barangkali kalau masih ada. Kalau ya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Berhubung besok itu Isra Mi'raj ya. Ya. Mungkin bisa dihubungkan dengan hari. Insyaallah. Karena saya melihat umat Islam sekarang ini mungkin tidak pada jalan yang sebagai manusia kreatif ya, mencapai kenyataan. Sebetulnya karena terus terang kita itu sekarang hanya mendapat, belum pernah ketemu Rasul, hanya mendapat ajarannya aja, dan belum pernah melihat Allah dengan hanya melihat ciptaannya aja. Sedangkan Rasul sendiri itu sudah melihat Allah gitu. Jadi pertanyaan saya yaitu pada waktu Isra Mi'raj itu sebetulnya yang
mikrat itu rohnya Rasul atau badannya? Terima kasih. Di sini ada dua golongan umat yang secara berbeda dia mengungkapkan interpretasi atau menginterpretasikan momen tersebut. Yang satu hanya rohnya, tidak mungkin fisik. Yang satu bersama fisik. Ya. Tapi ini adalah peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa nubuatan. Ya. Kata nubuatan mengandaikan satu situasi yang tidak tertebus oleh Allah. Manakala kita pakai istilah intelektual, cuma rohnya, semua orang akan paham dan para kafir akan menerima. Setelah dinyatakan dengan fisiknya, maka banyak yang menjadi kafir lagi ketika mendapatkan informasi bahwa Rasulullah mengalami esoknya sudah menjadi kafir lagi karena tidak sesuai dengan akalnya. Abu Bakar yang kuat. Sebenarnya momen ini adalah momen nubuatan, satu momen yang tidak bisa dijajaki dengan kemampuan kausalitas intelektual. Intelektual senantiasa ya, minta argumen, ya, minta panjatan kaos sebab di dalam memutuskan masalah kerja terlibat oleh sebab akibat. Maka dia senantiasa berpikir dua, mengandaikan sebaliknya, tidak bisa berpikir tunggal. Sedang yang power nubuatan dia tunggal. Tunggalnya karena menemukan itu pada kekuasaan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bila Tuhan mau? Itu iman ya. Apa yang tidak mungkin bila Tuhan mau? Tapi kemungkinan ini bukan kemungkinan yang disengaja oleh manusia. Maka dia adalah fisik dan spiritualnya bersama-sama. Karena itu momen nubuatan. Ya. Momen nubuatan, bukan momen intelektual, fisik. Kemudian, mengapa demikian? Karena di dalam momen nubuatan, ya, di dalamnya memberikan, menginformasikan sesuatu yang terjawab oleh filosofis, yang menyajikan sesuatu yang bersifat filosofis. Mari kita kaji ulang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hamba di dalam Masjidil Haram, di dalam Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Aqsa, Baitul Muqaddas. Alladzi barakna hawla, yang kami beri berkah sekitar. Barakna linuriyahu min ayatina, untuk menjelaskan tanda-tanda ayat-ayat. Innahu was-sami'ul basir, yang melihat, maha mendengarkan. Sekarang memancarkan kalimat itu sudah tidak lagi kalimat yang dikaji oleh orang sekarang, tidak dikaji secara historical, secara perjalanan personal Muhammad, tapi sudah menjadi kalimat kebenaran, membutuhkan sebuah interpretasi filosofis. Perkataan sekarang bukan sebuah dongeng yang dihafal sejak taman kanak-kanak, melainkan apa itu Allah menjalankan hamba. Mengapa tidak hambanya itu berjalan sendiri? Bukan Rasulullah berjalan sendiri atas kemauan sendiri, melainkan Allah menjalankan hamba. Hakikatnya kehidupan itu begitu. Power diberi, instrumen diberi, ya. Ilmu diberi, medan gerak diberi, fasilitas diberi, sistem diberi. Di perjalanannya, di skenario,
Ya, perjalanannya di skenario itu. Kalau ilmu sekarang, kalau ilmu nanti ada bencana besar di tahun ini, ya, kemudian bagaimana kau merespon, kau luput dari respon tersebut, kamu bisa hidup. Bencana yang kedua ada di sini. Bahkan orang yang mendaftarkan lari gawang, lari gawang, pelari untuk mendapatkan nomor 1 dalam prestasi. Tetapi Yuli menilai, pihak panitia menentukan, gawangnya 100. Saya 25, saya nggak boleh, aku mau ikut atau tidak. Yang menentukan gawangnya itu pihak panitia. Kemudian Yuli melihat kalau kita mengikuti gawang yang 100, maka dilihat pakai aturan atau tidak. Kalau tidak aturan, belum sinyal start, dia sudah mendahului, disqualified. Tidak lulus, belum del, dia sudah lari. Del baru lari, ayo startnya. Cara larinya, ganggu lawannya atau tidak? Dari lawan kompetisi tidak, ganggu lawan kompetisi, hadis, ya gitu. Nah, jadi cara potensi ada, tapi ada yang predeterminisme, penetapan awal itu ada, yaitu harus melewati gawang 100 dan persyaratan harus mematuhi rambu-rambu yang ada dan tidak boleh mengganggu kawan bermain. Maka dia selamat berapa yang dilangkahi dan tidak jatuh gawang tersebut. Itulah prestasi, itulah nilai. Nilai tetap di tangan kita. Tuhan hanya sekedar mencatat. Mari sekedar mencatat. Tuhan tidak menentukan ini yang menang harus ini, tidak. Karena dia membekali potensi kamu mengenai aturan telah saya berikan kepada panitia, ya, dan sebagainya. Laporan, ini penyimpangannya ini, ya, suksesnya ini, setelah pertimbangan dari berbagai macam visi, ya, dalam lari gawang, maka si A yang berprestasi sebagai pemenang. Jika kita mau ke parti, saya tidak berhak. Saya harus melewati satu kali jembatan aja, satu kali naik kan tidak bisa. Ya sekian banyak jembatan yang harus saya lewati. Saya ada dalam pulang ke parti nanti supaya melewati, ya, berpapasan dengan siang mobil saya tidak ada struktur, ada disiplin, ya, predeterminisme. Tikungan kanan, tikungan kiri yang sudah ditentukan sebelumnya untuk jalan menuju parti. Jembatan naikkan, jalan licin, jalan rusak sudah ditentukan struktur gitu. Tapi saya yang drive pada waktu itu dari bagaimana. Lebih-lebih lagi ada sesuatu yang ditentukan ketika ada proses, ketika proses berjalan. Bukan jembatan berapa yang harus dilalui, tanjakan berapa, jalan rusak, jalan tikung ke kiri, tikung ke kanan, itu yang pre. Tapi ketentuannya ada ketika dalam proses ada hal yang lain. Yaitu kamu diselip berapa kali. Ketika kamu diselip memberikan kesempatan yang nyelip atau malah kamu tidak mau diselip kejar-kejaran. Ketika kamu menyelip memberi kode pada yang di depanmu atau tidak. Aku asal selonong aja moped. Ini yang tidak terhitung, yang tidak diberikan secara sebelumnya. Ketika ada proses itu menjadi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terbayangkan. Tapi saya nyelip 50 mobil dari penyelip dan yang saya selip, itu saya telah menampilkan diri sebagaimana aturan. Ketika ada sinyal mau nyelip, saya rem sedikit, saya beri kesempatan. Dan ketika saya nyelip, saya beri sinyal supaya tahu bahwa di belakangnya ada mobil nyelip. Itu sesuatu yang ketika proses baru tahu. Ya, kalau jembatan ini lewat ini itu sudah tahu peta yang bisa ada sesuatu yang mendadak, kewajiban yang ada yang itu terikat oleh sistem. Bila salah kita nyelip, bila kita tidak memberi rating, apabila kita mau berhenti yang ditubruk oleh yang belakang, itu sesuatu yang mendadak, sesuatu yang tidak ditentukan sebelumnya, tapi ketentuan yang tiba-tiba ada ketika dalam proses. Kehidupan itu semacam itu. Itu hanya semacam itu. Jadi penilaian Allah di dalam proses adalah kita harus tahu peta dan siap untuk menghadapi yang tidak terduga datangnya di tengah-tengah proses dan
posisi, di dalam kondisi tidak membencanai pihak lain. Sehingga dari doa Rasul, ya Allah, keberadaan itu jangan sampai mengusik atau merugikan keberadaan pihak lain. Walaupun pihak lain itu orang yang bukan seagama, orang kafir, jangan menjadikan mereka cedera karena saya, supaya keberadaan saya hanya sebuah pelita yang menghindari mereka, memberi padang, memberi terang pada mereka. Nanti konteksnya apa punyanya? Kalau saya menjelaskan saya lupa konteks. Sekarang asra bi'abdi, sesungguhnya kita dijalankan. Dijalankan. Manusia dijalankan. Dari mana? Bukan perjalanan fisikal ini, kalau itu sudah konsep. Perjalanan kualitas kehidupan. Ranking yang lebih tinggi. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid Haram itu apa? Itu adalah semesta hukum. Ya. Masjid Haram itu terminal hukum. Haram itu. Masjid Aqsa terminal kedudusan, Baitul Qudus. Kita dijalankan dari otak ke hati. Perjalanan itu Aqsa jauh amat. Karena dua kutub ekstrim, rasio dan rasa. Dua kutub yang berjalan dari rasio menuju rasa, dari akal ke kalbu. Dan barakna khawlahu, diberkahi sekitarnya. Di dalamnya ada cerita-cerita, tuntunan-tuntunan, ayat-ayat yang indah-indah. Jadi perjalanan zahir kita itu sebenarnya perjalanan batin dari rumah akal ke rumah akal. Dan itu bukan perjalanan siang. Perjalanan siang kan operasional. Itu perjalanan malam, menggali diri. Lailam, asra bi'abdi lailam, pada malam. Bukan operasional menghadap alam, tapi ingin mengenal semesta, diri semesta. Kapan? Ketika segelap-gelapnya bulan. Segelap-gelapnya ya tanggal 27. Sampai. Jadi itu simpul. Ketika manusia dikira delapan, dalam setengah saya ada suatu perjalanan malam, perjalanan dari mana? Dari rumah akal menuju ke akal. Apakah tidak bisa dari rumah akal kita berangkat kepada Tuhan? Itu bukan starting point untuk menuju Tuhan.